Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk dosen pengampu mata kuliah Lembaga Perwakilan, Ibu Santi Kartika Dewi, MSI, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Citra Septia Dewi dari program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian konseptual saya yang berjudul Politik, Perwakilan, dan Kesenjangan Akuntabilitas. Kajian hubungan agen prinsipal dalam lembaga legislatif. Latar belakang permasalahan dalam kajian ini muncul dari pertanyaan kritis. Mengapa dalam sistem demokrasi Indonesia banyak anggota legislatif tidak benar-benar mewakili rakyat? Dalam sistem demokrasi perwakilan, rakyat bertindak sebagai prinsipal, sementara wakil rakyat bertindak sebagai agen yang seharusnya memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, hubungan ini sering tidak berjalan secara efektif. Berbagai faktor penyebab lemahnya hubungan ini, mulai dari dominasi partai politik, praktik politik uang, hingga rendahnya literasi politik masyarakat. Maka dari itu, saya mengangkat teori hubungan agen prinsipal sebagai kerangka konseptual untuk melihat secara tajam bagaimana seharusnya hubungan itu dibangun dan mengapa dalam praktiknya sering gagal. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana teori agen prinsipal menjelaskan hubungan antara anggota legislatif dan konstituen di Indonesia dengan 3 tujuan utama, yaitu menganalisis teori agen prinsipal dalam konteks perwakilan politik, kedua, mengkaji penerapannya dalam relasi legislatif dan masyarakat Indonesia, dan yang terakhir, mengidentifikasi tantangan akuntabilitas dalam sistem politik kita. Pertama, saya menggunakan teori representasi dari Hannah Pitkin pada tahun 1967 yang membedakan antara 4 jenis representasi: formal, simbolik, deskriptif, dan substantif. Dari keempat bentuk ini, representasi substantif yakni ketika wakil rakyat benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat, dianggap paling ideal dalam demokrasi modern. Kedua, saya menggunakan teori hubungan agen prinsipal dari Lupia tahun 2023. Dalam teori ini dijelaskan bahwa rakyat memberikan mandat kepada agen untuk mewakili kepentingan mereka. Tapi dalam realitas politik muncul yang disebut sebagai agency loss, yaitu ketika anggota agen menyimpang dari mandat tersebut. Penyimpangan ini disebabkan oleh asimetris informasi, yakni rakyat tidak tahu secara penuh apa sih yang dilakukan oleh legislatif, serta lemahnya mekanisme pengawasan. Dalam konteks Indonesia, menurut Aspinall dan Barenschot tahun 2019, politik di Indonesia cenderung bersifat transaksional. Artinya, dukungan diberikan bukan karena visi misi, tapi karena imbalan materi. Bukan karena visi misi, tapi karena imbalan materi ini menjadi tidak heran
jika wakil rakyat lebih fokus pada modal politik, bukan agenda substantifnya. Partai politik menjadi aktor dominan dalam sistem ini, seperti dijelaskan oleh Thomsa tahun 2008. Partai cenderung sentralistik dan tidak demokratis. Ini membuat anggota legislatif lebih loyal kepada partai, bukannya kepada rakyat. Kondisi ini diperkuat oleh berbagai penelitian. Pertama, dari Siti Mariam tahun 2020 menunjukkan lemahnya akuntabilitas DPRD di daerah. Kedua, Aan Anwar tahun 2017 di mana menekankan pentingnya revitalisasi sistem akuntabilitas dari legislatif. Yang terakhir dari Akmen Makmur dan kawan-kawan pada tahun 2025 menemukan bahwa transparansi dalam proses legislasi ternyata masih sangat lemah. Semua ini menunjukkan bahwa teori agen prinsipal memang relevan, namun tidak cukup jika tidak dibarengi oleh reformasi dari struktur itu sendiri. Kesimpulannya yang bisa saya berikan, pertama, hubungan antara anggota legislatif dan masyarakat di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Kedua, dominasi partai, politik uang ataupun money politik, serta literasi politik yang sangat rendah membuat hubungan perwakilan menjadi sangat lemah dan tidak substantif. Terakhir, ada agency loss, yakni terjadi ketika anggota legislatif lebih loyal pada elit partai ketimbang konstituennya ataupun pemilih ataupun masyarakat itu sendiri. Lalu rekomendasinya yang pertama ada reformasi partai politik. Partai harus lebih demokratis dalam proses seleksi calon dan dalam pengambilan keputusan tersebut. Kedua, penguatan literasi politik. Masyarakat harus dibekali pengetahuan yang cukup agar mampu mengawasi wakilnya secara kritis. Ketiga, perluasan mekanisme akuntabilitas. Misalkan seperti forum aspirasi, sistem e-reses yang dilakukan dari website, lalu media monitoring yang independen. Keempat, transparansi dalam proses legislasi. Proses penyusunan undang-undang harus dan wajib melibatkan publik ataupun masyarakat di luar, bukan hanya sekedar elit politik saja yang dilibatkan. Lalu yang terakhir ada dukungan terhadap civil society dan media. Peran lembaga swadaya masyarakat ataupun yang disingkat LSM dan media sangat penting dalam membangun kontroversial. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga kajian ini dapat menjadi kontribusi kecil dalam memperkuat kualitas demokrasi dan akuntabilitas di Indonesia, negara kita yang tercinta. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyebutan kata, informasi, ataupun hal-hal yang tidak bisa saya kendalikan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, dan pada kesempatan ini saya sangat merasa senang karena bisa membagikan hasil penelitian saya sendiri. Kalau begitu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.